harus kita lakukan pada 10 yang akhir ini, Abi. Ibadah-ibadah kita tingkatkan, apalagi waktu ini kan sedang COVID, Abi, kan sedang corona ini, Abi. Bagaimana ini, Abi? Iya, kalau kita bilang, kita ini kan begini. Pertama, ittaqillah haitsu ma kunta, satu. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kau berada. Nah, kemudian bagaimana bentuk penyerahannya? Wa iyaya farhabun, ya kan? Wa iyaya fattaqun. Kepadaku terus-menerus kau berharap. Nah, ini harapan inilah ini. Kita ini kadang-kadang nggak banyak berharap kepada Allah. Kita terawih, tapi nggak berharap kepada pahala itu. Kita tidak sampai pada martabat Rabi'ah Adawiyah yang mengharapkan ridho Allah. Kita belum sampai ke makam sana. Kalau kita belum sampai ke makam sana, berdirilah di antara salah satu. Apakah kita berbuat ini karena takut masuk neraka, atau kita berbuat karena pengen surga? Ya, Bi. Karena masalahnya di kita ini ada kurang minat terhadap surga. Dan tak takut kepada neraka. Ya, Bi. Ini masalahnya. Kemudian kan masalah takwa. Takwa ini kan terdiri dari 2 martabat. Nah, ada martabat syariat, ada martabat hakikat. Mana itu martabat syariat? Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Nah, itu. Apakah kita sudah berbuat semampu? Kita kadang-kadang menjelang akhir Ramadan ini malah turun ibadah itu dibandingkan malam-malam 10 awal. Malam 10 awal rajin, malam 10 pertengahan mulai kurang, malam 10 terakhir malah turun. Nah, ketika kita bertanya, martabat takwa kita di martabat yang mana? Kalau martabat syariat, kenapa tidak fattakullah mastata'tum? Ustaz, aku tidak lagi syariat, aku dah sampai kepada martabat hakikat. Hakka sukati sebenar-benar takwa. Kita ini kalau disandingkan kepada sebenar-benar, kita ini jauh. Kalau kita tidak bisa sampai pada tingkat sebenar-benarnya, ya sudah pada martabat syariat. Yaitu kita bertakwa semampu kita. Nah, pertanyaannya, dari sekian amal yang sudah kita setorlah kepada Allah saat ini, dengan kemampuan kita, kira-kira berapa persennya? Gitu loh. Ya. Halo? Ya, Bi. Ya. Teruskan. Ya, Bi, teruskan nggak? Nah, jadi berapa persennya kita ini? Ini kan tinggal masalah pemastian kita sesuai dengan janji Allah. La'allakum tattaqun, satu. La'allakum tashkurun, satu. La'allahum yarshudun. Kalau ini kita dapatkan di bulan Ramadan, ya insya Allah kita menjadi hamba yang baik setahun ke depan sampai masuk Ramadan berikutnya. Maaf, Abi. Ini, Abi, maksudnya ada amalan-amalan khusus kita misalnya. Lain amalan yang harus kita... Kalau amalan khususnya karena ini Syahrul Quran. Karena ini Syahrul Quran, ya Quran lah. Quran terus diperbanyak. Kalau untuk tahun ini saya itu aja. Kalau misalnya orang itu nggak bisa arti itu, apa? Tadabbur. Nah, sekarang kan masalahnya baca Quran. Siapa yang terbata-bata membaca Quran itu dapat pahala kan? Kan gitu dalam hadis. Terbata-bata aja dapat pahala. Sekarang udahlah tingkat tadabbur tidak, terus terbata-bata pun tidak. Sedangkan ada 5 pandangan itu yang mendapat pahala. Melihat sumur Zam-Zam, melihat Ka'bah, melihat Quran, melihat wajah ulama, melihat wajah orang tua. Oh, begitu, Abi. Makanya kalau ada orang berkata, Ustaz, aku nggak bisa baca Quran. Kau nggak bisa baca Quran? Iya, matamu kabur. Enggak. Kalau begitu kau lihat huruf Quran itu dari mulai Bismillah sampai An-Nas. Jadi tidak ada satu huruf Quran pun yang tidak terpandang oleh matamu. Baru mendapatkan syafaat Quran. Kemudian di samping itu berusahalah untuk belajar. Ketika Allah mengatakan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, tak ada istilah bagiku umur 70 mana mungkin lagi, nggak bisa itu. Karena ayat itu nggak bisa dibatalkan oleh umur. Gitu. Oh, itu apa ya? Ya. Yang lain ada, Abi, amalan ini selain Quran? Apa? Selain Quran? Nah, kalau selain Quran, Ramadan ini syahrul apa lagi? Selain syahrul Quran. Syahrul sedekah, syahrul sabru, as-sabru. Syahrul qiyam, berarti perbanyak sholat. Perbanyak sholat. Jadi bahas sholat itu perbanyak, Allah Akbar. Perbanyak sholat.
Nah, sholat apa? Saya sholat qadha lah. Nah. Ini ada konteks kan, bagaimana kita tengok konteks sekarang Abi lagi keadaan musibah kita. Kalau kita bilang ini kan ada hadis juga atau ada perkataan Ramadan ini bulan sabar itu. Bagaimana? Apa namanya? Bagaimana tentang masalah Ramadan bulan sabar? Ya, apalagi kita sedang menghadapi ujian corona ini. Semuanya itu kan kata Allah wala nabluwannakum kan? Ya. Nah, bisyai'in. Nah. Jadi kan enggak banyaknya itu, sedikitnya itu cuman Allah beri. Cuman di sini masalahnya, bulan Ramadan ini kan bulan sabar, berkaitan dengan corona atau tidak coronanya, kan begitulah. Ya. Sekarang masalahnya, innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang yang sabar. Kan begitu. Ya. Ketika kita jauh, kita bagaikan menggoncang kayu yang tinggi. Nah, katakanlah di batang kayu, di pucuk sana ada satu burung, ada sarang burung. Di dekat cabang paling bawah juga ada sarang burung. Begitu kita goncang, yang paling goncang yang mana? Yang paling tinggi. Apa itu maksudnya? Pertama, orang kalau jauh dari pusat goncangan, dia itu akan terasa goncangan itu baginya. Kalau dia dekat dengan yang menggoncang, dia itu tidak terasa goncangannya. Maka ini menjadi tolak ukur kita, seberapa dekatnya kita dengan Allah yang maha menggoncang suasana. Ketika kita jauh dari Allah, terasa betul goncangan itu. Ketika kita dekat dengan Allah, disitulah kita baru bisa sabar. Kita tidak bisa sabar kalau kita tidak dekat dengan Allah. Ada orang jauh dari Allah, tapi dia sabar. Bukan sabar yang sebenarnya. Jadi kalau ingin sabar, tengok. Beserta Allah aku apa tidak? Oh, begitu Abi ya. Beserta Allah apa tidak? Ini habis, yang terakhir ini habis. Apa pesan Nabi dalam menghadapi corona ini dalam bulan Ramadan ini? Bagaimana Abi? Pesan-pesan Nabi untuk umat Islam. Ya, pesan saya untuk umat Islam itu secara umum dekatkan diri kepada Allah. Maka mendekatkan diri kita kepada Allah itu lihat posisi kita jauhnya di mana. Ada orang jauhnya dari sholat, ya dekatkan melalui sholat. Ada orang jauhnya dari ilmu, ya dekatkanlah kepada ilmu. Ada orang jauhnya dari guru, ya dekatkan kepada guru. Ada orang jauhnya misalnya dari baca Quran, ya dekatkan kepada Quran. Jadi bukan berarti, mari kita dekat kepada Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada Allah. Ya udah dekat. Kita tanya, kau di posisi apa jauh-jauhnya? Oh Ustaz, aku punya harta, aku tapi pelit. Dekatkan dirimu kepada Allah melalui sedekahmu. Oh Ustaz, aku jarang sholat. Dekatkan diri kepada Allah melalui sholatmu. Oh Ustaz, aku jarang baca Quran. Berarti kau jauh, dekatkan diri kepada Allah melalui baca Quran. Jangan jauh-jauh tapi nggak tahu kita jauhnya apa namanya, dekatnya kemana. Mari dekat, mari dekat, mari dekat. Tapi nggak tahu kita dekatnya itu kemana. Betul ya. Nah, gitu. Jadi mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau saya sebut kata-kata mari kita mendekatkan diri kepada Allah, tanya posisi kita jauh apa enggak sama Allah? Jauh. Apanya yang jauh? Oh Ustaz, aku jauh dari ilmu. Kau dekatkan kepada Allah melalui majelis ilmu. Karena ada orang kadang-kadang begitu kita katakan dekatkan diri kepada Allah, malah dia zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir sampai 10.000 kali. Yang enggak dekat juga. Kalau dia jauhnya itu harus jelas ya jauhnya itu di mana. Paham lah itu ya? Kira-kira paham ya? Iya, ya. Begitu dulu Abi. Terima kasih banyak Abi ya. Ya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.